Sebelum kita memulai videonya, tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Akulturasi berasal dari bahasa Latin acculturate, yang artinya tumbuh dan berkembang bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi dapat diartikan sebagai penyerapan yang terjadi oleh seorang individu maupun kelompok masyarakat terhadap sifat tertentu dari kebudayaan kelompok lain sebagai akibat dari interaksi antara dua kelompok kebudayaan. Sehingga akulturasi budaya dapat diartikan sebagai hasil interaksi manusia berupa perpaduan dari beberapa macam budaya yang terbentuk secara perlahan, kemudian menciptakan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya. Penerapan akulturasi budaya pada kehidupan masyarakat dapat terjadi terhadap masyarakat apapun dan dimanapun, termasuk di negara tercinta kita ini, teman-teman. Sebagai salah satu contoh, yaitu dari histori perjalanan penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia banyak diwarnai oleh terjadinya akulturasi budaya. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Masuknya agama Islam mengalami perkembangan dan pengaruh semakin meluas pada abad ke-13 Masehi. Islam pertama kali diterima oleh masyarakat pesisir melalui jalur perdagangan. Para pedagang yang datang dari negara-negara yang telah menganut agama Islam terlebih dahulu dipengaruhi oleh budaya sendiri, lalu kemudian dihadapkan lagi oleh budaya masyarakat Indonesia sebagai objek penyebaran agamanya. Penerapan akulturasi budaya pada kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dapat dilihat dari arsitektur bangunannya. Dalam penyebaran agama Islam, bukti adanya akulturasi budaya dapat dilihat dari arsitektur bangunan beberapa masjid yang dianggap bersejarah di Indonesia. Sebagai contoh, mari kita kaji tentang Masjid Muhammad Cheng Ho yang ada di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam sampai ke Sulawesi Selatan sejak abad ke-17 Masehi. Masuknya agama Islam ini dibawa oleh mubalik mawalik yang berasal dari Minangkabau, itu Datuk Sulaiman, Abdul Jawa Datuk Ritiro, dan Abdul Makmur Datuk Ribandang. Masjid Muhammad Cheng Ho merupakan masjid yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang letaknya ada dua tempat. Yang pertama terletak di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Goa, dan yang kedua terletak di kawasan Metro Tanjung Bunga. Ya, begitu. Jadi kalau dari sisi arsitektural memang seperti itu ya, perpaduan antara kalau kita lihat antara Tionghoa, Bugis Makassar, dan juga termasuk diantaranya adalah Arab ya. Jadi itu perpaduan. Jadi arsitekturnya itu perpaduan itu. Bagian mana masjid yang memiliki unsur budaya timur? Kalau buat dari Tionghoa mungkin kalau ada bisa lihat dari luar ada bentuk pakuan itu yang menjurus keluar dari luar ya, dari setiap sudut ya ada yang keluar itu. Nah itu ya. Kemudian yang kedua dari sisi warna ya, warna Merah. Kalau Tionghoa kan cenderungnya cerah terang gitu ya, warna merah, warna kuning. Nah itu dari sisi itu yang mencirikan pembadian Tionghoa. Kalau Bugis Makassar itu ada istilahnya apa namanya,
sulap apa ya, segi empat ya, ya kan? Ada di bagian luar itu. Kemudian apa namanya, ini dari sisi, kalau dari sisi arsitekturnya itu 24 meter, itu sebenarnya 24 meter ke atas, 24 ke 24 ya. Iya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita menginginkan 24 jam ini masjid ini bisa dijadikan sebagai tempat ibadah. Yang unsur budaya Timur Tengah, Mas? Timur Tengah ya, yang seperti mana ya? Ya seperti masjid pada umumnya, ada kubah ya, ada kubah, Iya. ya, seperti masjid pada umumnya. Ya, kalau simbolnya itu tadi, jadi dari sisi ukuran ini, bahwa ini 24 jam, 24 ya, 24 luasnya, 24 tingginya, itu menunjukkan bahwa kita dalam 24 jam ini harus bagaimana berhubungan dengan Allah dalam waktu 24 jam. Kemudian yang kedua, masjid ini diharapkan sebagai tempat untuk bermunajat setiap saat. Terus apa makna dari simbol-simbol tersebut? Kurang lebih seperti itu. Ya. Mas. Ciri khas masjid yang bertahan sejak dahulu hingga sekarang, yang maksudnya mulai dari dibangun, ciri khasnya sampai Ya, sekarang. kalau masjid ini kan belum sampai sekarang kan belum ada perubahan sama sekali. Memang dari awal desainnya begini sampai sekarang masih begitu. Jadi belum ada perubahan sama sekali. Kecuali untuk pembaruan cat, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Ya, bagaimana tanggapan Ustadz terkait adanya akulturasi budaya pada arsitektur bangunan masjid? Ya, tentu kita memang masjid ini kan meskipun namanya Masjid Cengho ya, tapi dari sinilah kita berharap pada akulturasi budaya dari seluruh etnis. Jadi masjid ini bukan hanya buat Tionghoa saja. Makanya kita termasuk di PIT itu kita bukan hanya orang Tionghoa saja, tapi ada mualaf dari Bali, ada dari Toraja. Jadi memang perpaduan itu ada. Jadi dan di sini masjid ini umum sebenarnya, artinya dari sisi pemanfaatan siapapun ya, sebagai umat Islam tentu harus merasa memiliki masjid. Jadi memang kita harapkan masjid ini, termasuk kita berharap kemarin kan kita misalnya ada gap antara pribumi Tionghoa itu kan yang kita tiadakan juga. Sekarang kita ini, apalagi kalau di Islam kan tidak ada istilah perbedaan suku dan sebagainya. Pokoknya kalau sudah Islam ya saudara gitu.